Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, besok sudah hari Senin tanggal 13 September 2021. Artinya sudah pelaksanaan hari H tes P3K. Gimana nih teman-teman, semoga sudah benar-benar siap ya. Oke, aku doakan semoga besok nih hari pertama teman-teman bisa dilancarkan dan juga dimudahkan ya dalam menjalankan tes P3K. Begitu juga dengan di hari-hari setelah itu gitu. Oke, jadi memang di tes P3K tahun sekarang itu berbeda dengan di tes P3K tahun sebelumnya gitu. Dimana kalau tahun sebelumnya itu hanya bisa diikuti oleh guru honorer K2 ya, dan hanya dibuka di beberapa daerah tertentu gitu, tidak semua daerah gitu ada formasi P3K. Namun di tahun ini lebih banyak lagi daerah yang membuka formasi P3K dan juga ini bisa diikuti oleh lebih banyak lagi teman-teman gitu ya, baik guru honorer, guru sekolah swasta maupun lulusan dari PPG gitu atau guru-guru yang bukan honorer tapi yang sudah cerdik gitu ya teman-teman. Jadi memang di sini banyak dari teman-teman yang belum pernah punya pengalaman mengikuti tes P3K gitu. Makanya di sini aku lebih ke sharing gimana sih kita ketika menghadapi tes P3K besok gitu. Aku lebih ke sharing pengalaman ketika aku melaksanakan tes CPNS kemarin gitu. Karena aku juga kemarin pengalaman sekali tes juga ya teman-teman. Sebenarnya untuk tes CPNS dan juga P3K memang ada sedikit perbedaan sih. Kalau CPNS itu kan itu CAT BKN ya, kalau P3K itu CAT UNBK. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah pretest PPG atau UPPPG gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, jadi karena ini lebih ke sharing teman-teman, kalau yang nanti bermanfaat buat teman-teman sesuai dengan teman-teman ya silahkan bisa diterapkan, aplikasikan. Tapi kalau yang tidak sesuai ya udah boleh di skip aja gitu ya. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update seputar P3K 2021, dan teman-teman boleh share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Boleh juga ya teman-teman follow IG aku di cispi_47. Oke, jadi yang pertama yang aku lakukan adalah, ini kan masih H-1 ya, H-1 pelaksanaan tesnya besok gitu. Nah di H-1 yang aku lakukan adalah aku udah gak banyak lagi belajar, karena kan kalau waktu itu aku persiapannya sudah beberapa bulan gitu teman-teman. Dan ini juga teman-teman kan persiapannya sudah beberapa bulan juga ya. Jadi H-1 itu lebih banyak kita gunakan untuk refresh gitu. Untuk refresh lagi supaya besok benar-benar kita ya tidak terkuras habis gitu tenaganya gitu ya. Jadi H-1 itu aku gunakan belajarnya yang ringan-ringan saja, misalkan dengan buka-buka catatan gitu teman-teman. Lalu aku banyak lihat-lihat YouTube sih, mungkin pembahasan soal di YouTube atau kayak motivasi-motivasi gitu biar lebih percaya diri. Nah kayak gitu. Lalu ini juga yang penting nih, karena kemarin di sharing ya, ketika sharing di bimbel aku waktu itu ada yang menyampaikan ya lewat Google Meet gitu, kalau gini, Kak, aku itu kalau di H-1 jadi besoknya tes itu gak bisa tidur malamnya. Nah itu teman-teman gak boleh banget. Ini yang harus dilakukan adalah yang kedua ya, istirahat yang cukup gitu. Teman-teman harus benar-benar istirahat yang cukup, karena ya itu penting sekali untuk teman-teman H-1 itu refresh dan juga istirahat yang cukup supaya benar-benar besok itu ketika kita mengerjakan tes ya kita benar-benar bisa konsentrasi dan benar-benar dengan badan yang fit gitu. Jadi hal-hal non teknis itu tidak mengganggu kita dalam pelaksanaan tes gitu ya. Oke, sekarang lebih ke ketika kita mengerjakan tes itu sendiri. Bagaimana sih tips triknya? Ya, yang pertama kali aku lakukan adalah kita sebelum mulai itu, jadi kita masuk ya ke ruangan lalu berdoa terlebih dahulu. Ya jelas lah berdoa ya, tapi waktu itu aku berdoanya gimana ya? Jadi kan di dalam ruangan itu ada ya, kita pasti ditempatkan di salah satu ruangan dengan beberapa peserta juga ya. Jadi kalau tes CPNS itu antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, nanti jadi kita mulai itu ini, ketika kita klik mulai
itu jadi waktu baru berjalan mundur gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang lainnya sudah mulai duluan, nah itu tidak akan berpengaruh dengan kita gitu. Kalau kita mulainya belakangan, ya kita nanti selesainya juga mungkin agak belakangan. Kita 170 menit sama dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi yang waktu itu aku lakukan adalah aku fokus dulu berdoa, benar-benar gimana supaya kita sudah berdoanya benar-benar sudah sampai selesai, kita benar-benar siap gitu. Jadi berdoanya tidak buru-buru. Ketika waktu itu teman-teman yang lain sudah mulai, aku belum mulai nih teman-teman. Nah, aku berdoa dulu, kira-kira waktu itu berdoanya ya Allah, ya Tuhan gitu, ya sesuaikan dengan teman-teman semuanya. Sudah selama ini sudah berusaha dan sekarang adalah waktunya. Jadi semoga apa yang sudah aku pelajari kali ini tidak sia-sia, bisa benar-benar ini itu untuk membanggakan orang-orang di sekitarku gitu terutama. Dan semoga nanti ketika tes itu dimudahkan dan juga dilancarkan, dan apa yang aku dapat nantinya adalah yang sudah aku pelajari. Misalnya yang belum aku pelajari, ya tuntunlah aku ke dalam jawaban yang benar gitu ya, dan berikanlah aku kelulusan gitu teman-teman, seperti yang aku harapkan, yaitu dapat NIP ASN waktu itu. Nah, setelah itu aku serahkan lagi, aku ikhlaskan lagi, apapun hasilnya insya Allah sudah siap. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru jika kita sudah benar-benar siap, baru waktu itu aku klik mulai gitu. Jadi memang waktu aku selesai, teman-teman yang lain udah keluar, akunya belum selesai nih teman-teman. Tapi ya tidak masalah, karena kan ya itu tadi, kembali lagi ke waktu countdown itu kan disesuaikan dengan komputer kita masing-masing. Tapi ya tidak tahu sih kalau besok di tes P3K itu mulainya benar-benar bareng ataukah tidak gitu ya. Yang penting sebelum teman-teman mulai itu benar-benar siap dulu, teman-teman berdoa dan teman-teman yakin banget udah siap gitu ya. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, nanti kita dapat kertas coret-coretan itu teman-teman ya. Dan waktu itu aku pakai kertas coret-coretannya itu kan ada depan belakang. Teman-teman bisa sih dilipat gitu kertasnya, lalu di situ ditulis bisa sesuai dengan kompetensinya. Atau kalau aku waktu itu gini, jadi yang kertas bagian atas itu aku tulis di situ mana-mana saja yang nomor-nomor aku masih ragu. Jadi misalkan nomor 51 aku tulis di situ, aku lingkari. Jadi aku tahu kalau yang aku tulis dan aku lingkari itu artinya aku masih ragu-ragu. Tapi catatannya itu harus tetap diisi teman-teman. Jadi gini, kalau dalam satu bagian, misalkan di kompetensi teknis nih, nomor 51 itu kita ragu-ragu, tapi kita sudah isi. Nanti kalau misalkan kita ada waktu, kita bisa balik lagi gitu. Tapi kan misalkan kita tidak ada waktu lagi, ya udah, yang penting itu udah diisi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Lalu yang bagian belakang dari kertasnya itu aku gunakan untuk coret-coretan. Nah, ini bisa juga diterapkan oleh teman-teman yang formasinya itu ada oret-oretan gitu teman-teman. Jadi aku tidak aku jadikan satu antara nomor-nomor yang aku masih ragu-ragu itu dengan oret-oretan. Jadi dibedain gitu supaya aku nggak bingung itu kayak gitu ya. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya teman-teman, ini kemarin sudah aku bahas sih, jadi jangan kosongkan jawaban. Penting sekali untuk teman-teman tidak mengosongkan jawaban ya, karena apalagi di manajerial sosiokultur ya wawancara juga gitu. Kalau kita isi ya pastinya di situ dapat poin gitu. Kalau di teknis ya siapa tahu kita benar gitu ya. Jadi jangan pernah kosongkan jawaban, karena ibaratnya kalau teman-teman kosongkan jawaban itu benar-benar ya mohon maaf gitu silly gitu ya teman-teman. Oke, next. Teman-teman efektifkan waktu gitu dengan kita melewatkan soal-soal yang sulit. Oke, jadi kita di sini memang harus manajemen waktu nih teman-teman. Nah, soal-soal yang sulit yang sekiranya teman-teman itu beberapa detik teman-teman baca soalnya, sekiranya teman-teman tidak tahu itu jawabannya, ya udah teman-teman feelingnya teman-teman itu jawab yang mana, ya udah itu aja dijawab gitu. Kita langsung ke soal berikutnya. Jangan banyak habiskan waktu di satu soal tertentu gitu teman-teman. Ya karena kita tidak ada banyak waktu gitu kan ya. Oke, untuk manajerial dan juga sosiokultur bahkan kita tidak ada waktu 1 menit,
kita ada waktunya 0,5 sekian menit gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus yang namanya efektifkan waktu. Oke. Lalu teman-teman kalau misalkan ketemu soal yang yang sekiranya teman-teman itu bisa mengerjakan tapi kok nggak ketemu, jangan pernah yang namanya penasaran dengan satu nomor. Nah, ini sering sekali teman-teman itu penasaran dengan satu nomor. Jadi gini, teman-teman hitung-hitung nih, lalu di nomor itu nggak ketemu jawabannya. Nah, teman-teman penasaran nih, ini tuh aku tahu nih caranya nih, aku tuh kayaknya bisa nih ketemu, tapi kok nggak ketemu ya. Coba deh dihitung sekali lagi, kok nggak ketemu lagi, makin penasaran lagi, dihitung lagi teman-teman, mungkin nggak ketemu lagi. Dah itu nanti pengaruh ke psikis kita, mengerjakan satu soal nggak ketemu, nanti ke belakangnya kita agak ngeblank nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah penasaran dengan satu nomor. Kalau satu nomor itu nggak ketemu, ya udah teman-teman jawab saja yang mendekati, teman-teman tulis di situ ragu-ragu, nanti kalau masih ada soal balik lagi. Intinya teman-teman ketemu soal sulit, ketemu soal ragu-ragu, isi saja yang menurut teman-teman itu teman-teman paling yakin yang mana. Teman-teman bismillah, selawatin sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga jawabannya itu ke arah yang benar gitu ya. Setelah itu lanjut saja ke soal berikutnya gitu ya. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir gitu. Oke, lalu lanjut lagi. Teman-teman di sini harus benar-benar yang namanya manajemen waktu seperti tadi ya. Karena kan di teknis itu teman-teman paling tidak harus benar 64. Kalau ini aku contohin untuk yang guru SD ya, harus benar minimal 64 dari 100 soal gitu. Jadi teman-teman yang lain untuk kompetensi teknis formasi yang lain teman-teman hitung sendiri ini. Jadi gini, misalkan dalam ini teman-teman baru mengerjakan yang teknis nih, lalu teman-teman hitung di situ ragu-ragunya, dihitung udah mau selesai nih, masih ada waktu beberapa gitu, teman-teman hitung yang ragu-ragu ada 40. Artinya teman-teman yang udah yakin jawabannya itu ada 60. Berarti kurang 4 soal lagi yang harus teman-teman yakini gitu paling tidak. Nah, di di waktu-waktu sisa itu teman-teman kembali lagi, dicek lagi mana sih yang sekiranya masih bisa untuk teman-teman perbaiki gitu ya. Nah, waktu-waktu sisa itu gunakanlah untuk memperbaiki jawaban-jawaban mana yang masih bisa teman-teman untuk analisa gitu. Dan ini satu lagi trik atau saran dari aku, boleh dipakai boleh tidak ya teman-teman. Kalau mau ganti jawaban itu gini, jadi teman-teman misalkan jawaban pertama itu A, lalu teman-teman mau ganti jawaban yang B. Nah, kalau teman-teman tidak yakin banget dengan jawaban yang B itu, tidak yakin banget kalau itu benar, sebaiknya itu pakai jawaban yang pertama. Tapi kalau teman-teman yakin banget dengan jawaban yang kedua, ya boleh deh teman-teman ganti gitu. Karena memang banyak sekali yang pengalaman kemarin itu kan kita live, jadi kita bisa lihat ya, banyak sekali yang teman-teman ganti jawabannya ternyata itu salah gitu teman-teman, dikoreksi lagi malah salah gitu. Jadi kalau yang nggak yakin banget ya udah jawaban pertama saja gitu ya mungkin ya teman-teman. Oke, yang terakhir nih teman-teman adalah faktor X gitu. Faktor X maksudnya di sini gimana sih? Pernah nggak sih teman-teman yang mungkin mengetahui atau melihat gitu, misalkan tetangga, teman atau saudara teman-teman yang mungkin punya pemahamannya yang lebih gitu, ketika tryout itu nilainya selalu tinggi gitu, tapi mendapat nilai yang kurang bagus ketika tes sesungguhnya. Atau mungkin teman-teman menjumpai nih ada saudara, tetangga atau teman gitu yang ia kurang sih dalam pemahaman tapi bisa lulus tes gitu. Kayak teman-teman kayak berpikiran itu sih dia diajak ngobrol aja kadang kurang nyambung gitu, kok bisa lulus tes sih. Nah, pernah nggak sih lihat yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman memang perlu kita ketahui bahwa dalam kita melaksanakan tes seperti ini memang bukan hal yang mudah, dan teman-teman tes seperti ini bukan hanya bagaimana kita menguasai pokok materi itu, tapi lebih ke proses mental gitu teman-teman. Jadi di sini sangat bergantung atau hal-hal tersebut gitu, bagaimana nilai itu bisa menurun, itu bisa sekali terjadi karena mental kita yang belum siap.
Lalu bagaimana sih untuk dapat menumbuhkan mental itu sendiri? Yang pertama adalah kita harus yakin dan juga percaya diri. Gimana kita bisa mengerjakan soal kalau kitanya sendiri tidak yakin gitu teman-teman? Ada banyak yang bilang, "Kak, aku kok tryoutnya jauh sekali sih, apa besok bisa?" gitu. Ya udah, namanya juga baru latihan sih. Untung kita gagalnya ketika latihan gitu, bukan tes yang sesungguhnya. Gak usah terlalu banyak dipikirkan gitu teman-teman. Oke, jadi itu kita harus benar-benar yakin dan juga percaya dengan kemampuan diri kita. Kalau kita berpikiran positif, kita yakin, kita bilang bisa, maka itulah yang akan terjadi. Kalau prinsipku seperti itu gitu ya. Dan yang kedua, buang jauh-jauh rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan, rasa kecewa teman-teman. Jadi seperti kekecewaan teman-teman karena kegagalan di masa-masa sebelumnya. Aku kemarin itu tes hanya berbeda 0, sekian poin dari rival aku. Aku nilainya sudah sama, tapi kalah di umur atau dan sebagainya. Teman-teman terus saja berpikir tentang itu. Nah, hal itulah yang nantinya akan menghambat kita gitu teman-teman. Ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan itu akan berdampak buruk terhadap cara berpikir, berdampak buruk terhadap fisik dan juga psikis kita. Lebih lagi, kekhawatiran yang berlebihan itu sendiri menunjukkan bahwa kita itu kurang dapat menerima terhadap takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita kurang bisa menunjukkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Ya, jadi buang jauh-jauh rasa khawatir, sekali lagi karena itu berdampak ke fisik dan juga psikis yang nantinya akan menghilangkan konsentrasi kita, dan itu menunjukkan kalau penerimaan kita terhadap takdir Tuhan itu kurang gitu. So, intinya teman-teman sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah melakukan yang terbaik, berdoa, hasil akhirnya teman-teman ikhlaskan lagi gitu ya. Jadi ketika besok mengerjakan itu, rileks saja gitu, tidak terbebani dengan apapun itu gitu ya. Fokus, yakin, positive thinking, dan juga berdoa. Jadi keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik orang yang berusaha. B.J. Habibie. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, karena itu semata-mata adalah keterbatasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.